Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa MSI. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Nasir MA, dan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sangat penting yang hadir di tempat ini, serta anak-anak kita yang memberkahi kita, yaitu anak-anak yatim dan orang-orang yang berdarah-darah berkeringat untuk membesarkan mereka menjadi orang-orang besar. Hadirin sekalian, saya tadi dipesan oleh Pak Ridwan, sebetulnya bukan saya, suruh singkat ya. Saya kemarin di Polda diminta khutbah 10 menit, saya jawab, jangan dikira profesor nggak bisa khutbah 4 menit. Ini nanti akan singkat juga, tetapi tidak mengurangi makna, karena yang saya gantikan ini adalah Bunda Masrurah yang sekarang berhalangan hadir. Bapak Ibu sekalian, karena ini Yayasan Khadijah ya, maka kita wasilah kepada istri Rasulullah Khadijah supaya kita menjadi ikhlas seperti Khadijah, pinter memilih kata dan motivasi seperti Khadijah. Mari bersama-sama. Sa'atuna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Mari. Sa'aduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Hadirin sekalian, saya mengamati terus perjalanan Ibu Gubernur ini. Kapan hari saya lihat bagaimana perhatian beliau kepada para petani. Saya kemudian mencari hadis, ada enggak itu dalilnya gubernur dekat petani. Akhirnya ketemu di kitab namanya Bulughul Maram yang diajarkan di Khadijah, hadis terakhir. Di situ ada kata-kata kalimatani khafifatan. Itu masya Allah. Iya itu hadis terakhir itu Pak. Kalimatani khafifatan. Thaqilatan fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bapak Ibu sekalian, background ini, bunga ini banyak macam-macam. Ini melambangkan betapa indahnya satu provinsi yang di situ ada orang yang agamanya banyak, kepercayaannya berbeda-beda, wataknya berbeda, subhanallah, keikhlasannya itu juga bermacam-macam. Tetapi itu semua jangan dibesar-besarkan, sebab justru perbedaan itulah yang membuat kehidupan ini menjadi indah. Background ini kalau semuanya hitam tentu tidak cantik. Bunga ini kalau itu hanya satu warna sungguh tidak indah. Tetapi semua itu menjadi indah dan cantik karena di sana ada multicolor dan kita hidup di multikultural. Jangankan soal
agama, kepercayaan dalam satu lingkup agama saja. Saya dengan Prof. Ridwan ini juga watak-watuknya, wahingnya orang di Khadijah itu ya macam-macam. Subhanallah, ada yang seperti akar. Akar itu makhluk yang paling menderita tetapi tidak pernah protes. Bapak nanti bisa cek di surat Ibrahim. Jadi kalau kita di bawah pohon mangga yang besar, lalu di situ buah yang bergelantungan, sampai kepala kita itu selalu bertemu, terbentur dengan pohon, orang selalu hanya mengatakan luar biasa buahnya. Padahal akar berkata, kamu tahu toh ada buah itu karena aku bekerja dalam sunyi. Aku bekerja dalam sunyi. Tiap jam saya memilih makanan apa yang paling cocok supaya batangmu kuat dan buahmu hebat. Tapi tidak pernah disebut sama sekali. Orang melihat bunga, dia akan mencium betapa harumnya bunga, tapi tidak pernah ada seumur hidup saya ada orang memuji luar biasa akarnya. Tidak pernah. Nah, kita teringat apa yang disampaikan oleh Bu Gubernur tadi itu, keikhlasannya. Allah tidak mungkin memberi nasib tidak baik pada orang ikhlas, tidak mungkin. Maka jadilah orang yang berpikir apa yang bisa saya berikan, bukan apa yang saya peroleh. Kalau kita yang kita peroleh itu di dalam Al-Quran, huwa khairum mimma yajma'un, apa yang kau peroleh dari akhirat itu melebihi dari segala-galanya. Melalui acara ini kita ingin semuanya menjadi orang-orang yang ikhlas seperti Abah Abdurrahman. Kita tahu bahwa perbedaan itu karena kita bicara merajut ya. Jadi kalau namanya merajut itu mesti ada unsur-unsur yang berbeda dirajut dari satu. Musik itu tidak indah kalau hanya ada gendang, tidak indah. Ya ono sing ecek-ecek tok, ono sing deng-deng. Ono sing kritis, titik-titik usul salah kritik. Ono sing yes deng-deng. Wis gak apa-apa wis iku. Nah, kita sekarang Bapak Ibu sekalian, terutama di keluarga besar Yayasan Khadijah, sudahlah, kita ini senang. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh kata mutiara dalam bahasa Arab itu. Ma dumta tusyahidu basmata ummik fal hayatu la tazal jamil. Ma dumta tashhadu basmata ummik fal hayatu la yazal jamil. Selama engkau masih bisa menyaksikan senyum ibumu, maka everything will be okay. Nah sekarang selama Bunda Khofifah senyum, semua urusan jadi beres. Ini senyumnya baru di Jawa Timur. Kalau nanti senyum di tingkat nasional, tambah everything better. Nabi itu dikelilingi orang-orang yang macam-macam wataknya itu. Satu Nabi itu diberi staf ahli yang orangnya itu sabar, masya Allah. Tapi, brol. You know the meaning of brol. Itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah mengatakan, kamu besok Aisyah, bapakmu besok itu akan masuk surga bersama Nabi Yahya alaihi salam karena mungkin kesamaan kesabarannya. Kalau di depan kita ini ada orang yang sabar dan juga brol. Besok insya Allah tenang, kita akan ke surga satu kloter dengan Nabi Yahya dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua itu didampingi oleh Umar bin Khattab yang masya Allah kerasnya amit-amit luar biasa. Saya sampai pernah khutbah itu singa dalam senyap. Kalau malam itu senyap pikirnya seperti burung kecil yang kena angin dan kena hujan dan kena angin. Tapi kalau siang seperti singa. Pernah ditanya Nabi,
Abu Bakar saya minta pendapat, ini tawanan perang ini diapakan ini? Menurut saya dikumpulkan dulu Nabi, lalu ilmu yang ada pada mereka suruh transfer dulu, setelah itu dibebaskan. Menawi sampean Mas Umar, menurut kula mboten pateni mawon. Entek-entek segol niku prajurit. Duwe anak nggih, enggak akan jauh dari bapak. Wis kacau niku. Rasulullah memberitahu Aisyah, besok Umar itu akan masuk surga bersama Nabi Nuh alaihissalam, karena Nuh itu juga keras. Kalau ada di antara kita ini yang wataknya seperti Sayyidina Umar, tidak apa-apa. Wong itu niatnya sama kok, niatnya mengembangkan Khadijah, niatnya sama. Besok insya Allah masuk surga satu kloter dengan Umar bin Khattab. Yang ketiga, Nabi itu didampingi oleh namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kaya raya, tapi insting bisnisnya ampun. Ketika ada sumur di Madinah, ini orang Yahudi nggak boleh dibeli. Nah, untuk apa konflik? Seninya saja yang diatur. Kata Utsman, bos, gimana kalau sumur tetap milikmu, tapi saya juga bisa memanfaatkan. Saya beli separuh. Lah, cocok ini. Senin milik saya, Selasa milikmu. Cocok. Akhirnya ketika sudah dibeli kira-kira sekian dinar, kalau sekarang itu 1 M. Utsman berkata kepada teman-temannya, Senin ning njupuk banyu sing akeh, ya. Engko Selasa cek ana wong tuku ngono. Akhirnya betul, Senin beli, ambil yang banyak, Selasa nggak ada yang beli. Rabu banyak, Kamis nggak ada yang beli. Bilang kepada Utsman, Cak Utsman, sampean tuku kabeh. Nggak ada konflik tapi diselesaikan. Kayanya amit-amit, tapi jangan dikira Pak, Utsman itu tidak pernah seminggu tidak khatam Al-Quran. Kita ini kekayaannya belum sampai separuhnya Utsman. Satu Quran khatam 6 tahun belum Pak. Tapi pemalu, Utsman itu pemalu. Ada orang itu yang nggak suki tapi masya Allah, maupun istilah ini Bu Habibah, yang kaya tapi pamer-pamer gitu loh. Apa itu? Mbok wis gak imbang blas, melarat begitu. Wis itu Utsman. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Wah, ini melarat tapi ilmunya masya Allah cerdasnya kita. Ali bin Abi Thalib, bukan Ali Aziz. Terakhir Pak, saya menemukan lagi orang yang dekat dengan Nabi, mencintai Nabi. Menurut saya ini orang ini kebangetan. Masa Nabi itu diprank Pak. Namanya Nu'aiman An-Najjar. Pernah suatu saat ya, ada orang penjual madu, sore-sore, sudah sore tidak laku-laku, orang itu diajak ke rumahnya Nabi Bu, ambil 1 botol diberikan di rumahnya Nabi, terus dia pergi, nggak diduit. Terus bilang kepada penjual madu, Mas, nanti dibayar yang punya rumah ini. Kok lama ditunggu-tunggu nggak bayar-bayar? Diketuk pintunya, Pak, tadi ada anak kesini katanya nanti yang bayar itu yang tuan rumah. Nabi itu tertawa, ini mesti kelakuan Nu'aiman ini. Tertawa. Nabi diprank, sahabat marah. Tapi Nabi tetap hormat. Kenapa? Saya tidak akan mengingat itunya, tapi saya mengingat bahwa dia adalah veteran perang Badar. Bapak tahu kalau sejarah perang Badar itu, veteran perang Badar itu orang sangat dihormati Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, ojo dimusuhi hari ini, ojo dimusuhi. Orang ini besok masuk surga dalam keadaan tertawa bersama saya. Lah saya ini tidak ngajari ngeprank ketua yayasan, bukan ya. Jangan itu. Artinya Nabi itu bagaimana melihat orang yang begitu melihat tinggal ngatur diri musik seret-seret jalan.
Hadirin, itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ingin ceramah lebih lama, nanti kita bikin halal bihalal sendiri. Demikian, kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikhlas, ya, semakin ikhlas, yang selama ini masih berpikir apa yang diperoleh dengan petunjuk Allah akan lebih berpikir apa yang akan diberikan. Kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al thawaba saumina wa ma halalna wa ma sabahna wa ma sallaina ala nabi sallallahu alaihi wasallam itqan lana minan nar. Wahai Allah, kami memohon pahala puasa kami, pahala zikir kami, pahala sedekah kami, pahala tilawah Al-Quran kami, pahala sholawat Nabi kami menjadi pembebas bagi kami dari derita dunia dan derita akhirat. Ya Allah, jadikan setiap langkah orang-orang yang mengembangkan, memajukan Al-Khadijah ini, ya Allah, jadikan setiap langkah orang-orang yang mengembangkan panti asuhan ini memberi berkah langkah kami untuk memajukan Khadijah, beri berkah langkah Ibu Gubernur untuk memajukan Jawa Timur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.